Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara kekasih saya juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan di ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 21 Mei 2020, khotbah terambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Epistel dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tema atau topik perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini adalah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Dalam bahasa Batak dituliskan mamaritahon barita nauli tu nasa nati nopa. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Markus pasal 16 yang dimulai pada ayat 9 sampai dengan ayat 20 adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan pada ibadah pesta perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Sekali lagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini tentu sangat penting bagi kita. Saya yakin saudara dan kita semuanya sudah tahu di mana letak penting dan urgensinya ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Pasti ya Bapak Ibu, sudah Amang dan Inang, bahkan Napo sebelum sudah percis kita tahu di mana urgensi daripada perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini. Di mana pentingnya pesta ini bagi kita? Karena mulai saat kenaikannya ke sorga ini, Yesus bukan lagi dalam wujud manusia seperti kita, seperti yang lahir di kandang domba Bethlehem. Yesus yang kita percaya itu bukan lagi manusia seperti yang selama ini bersama-sama murid-muridnya, yang berjalan ke desa-desa, bukit-bukit, gunung-gunung, danau, bahkan mengajar di bait Allah dan di sinagoge-sinagoge.
Mulai saat kenaikan ini, Yesus bukan lagi dalam wujud manusia yang selalu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Bahkan diintip kekurangan, kesalahan dan pengajarannya yang menurut mereka atau yang bagi mereka mungkin bertentangan dengan hukum-hukum keyahudian yang sudah mereka hafal. Dan jika ada hal-hal seperti itu, maka itu semuanya akan dijadikan sebagai dalil-dalil alasan, reason untuk menangkap Yesus. Mulai saat kenaikannya ini, dia tidak lagi ada di bumi. Sudah di mana? Dia sudah naik ke sorga, menaik tu Banua Gijang. Lantas pertanyaan berikutnya menyangkut kenaikannya ini adalah, di manakah sorga Banua Gijang itu, Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu, di mana sorga, di mana Banua Gijang itu? Saudara, saya coba mengungkapkan dua penjelasan saya tentang pertanyaan ini. Di manakah sorga atau Banua Gijang itu? Pertama, sorga, Banua Gijang itu berada di sebelah kanan Allah Bapa, di Siamun ni Debata Ama. Saudara, kita menjumpai term di sini, di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam bahasa Batak ditulis di Siamun ni Debata Ama. Ini pada rumusan pengakuan iman percaya kita sudah tertulis pada bagian yang kedua. Di sana dikatakan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Batak, nama naik tu surga lahudul tu Siamun ni Debata Jahoba amanai parguguna sohatu dosan. Term yang sama dengan sebelah kanan Allah Bapa ini juga kita temukan landasan firman Allah dalam Efesus pasal 1 ayat 20. Dalam Efesus pasal 1 ayat 20 itu dituliskan, dan merindukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga itu menunjukkan kepada kita bahwa sebelah kanan Allah Bapa, Yesus naik ke sebelah kanan Bapa, sebelah kanan Allah Bapa. Nah, muncul lagi pertanyaan berikutnya tentang hal ini. Di manakah yang disebut sebelah kanan Allah Bapa itu? Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka inilah yang disebut dengan ungkapan antropomorfis teologis. Bukan mau mengatakan bahwa Allah itu memiliki tangan kanan, memiliki tangan kiri seperti manusia atau kita-kita ini. Bukan seperti itu maksud kita. Allah itu bukan seperti manusia punya mata dua, telinga dua, tangan juga dua, kaki juga dua, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Tidak, bukan seperti itu. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 disebut, Allah itu roh. Allah itu roh. Kan Bapak Ibu, Allah itu roh. Jadi roh tidak memiliki tangan kanan, tangan kiri. Tetapi kalau kita menyebut tadi bahwa Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka itu adalah gambaran yang secara antropomorfis teologis. Itu yang dimaksud dengan antropomorfis teologis. Dari kata anthropos. Anthropos itu manusia. Antropomorfis artinya gambaran yang dikenal secara manusiawi. Gambaran secara manusiawi mengatakan bahwa istilah tangan kanan itu adalah tempat kuasa, kekuatan, kemampuan, dan kemenangan, kemuliaan, kehebatan. Ya Bapak Ibu, ingat misalnya kalau disebut tangan kanan presiden, semua kita tahu kalau disebut dengan tangan kanan menteri tangan kanan gubernur. Wah, itu hebat kalau sudah disebut tangan kanan orang tertentu. Dalam Mazmur pasal 118 ayat 15 ayat 16 dikatakan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Jadi kalau Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka itu berarti bahwa Yesus menjadi tangan kanan Allah. Dan sebutan tangan kanan di sini menunjuk kepada kuasa, kemuliaan, kehebatan, kemahakuasaan. Pokoknya superiority. Gak ada duanya, gak ada tandingannya. Gak ada yang seperti dia, yang serupa dengan dia. Gak ada. Gak ada yang seperti Yesus itu lagi. Di tangannya lah hak untuk menghakimi, menghukum di zaman akhir. Dialah pusat dari keselamatan akhir semua manusia. Dialah juga yang membuka, yang menutup pintu sorga. Keselamatan bagi semua manusia ditentukan di tangan Dia, di tangan Yesus. Bersama Yesus, bersama Dia itulah mereka-mereka yang sudah dinyatakan Allah menang, yang sudah diberkati Allah, diberkati Bapa Surgawi kita itu menerima upah di sorga sesuai dengan Matius pasal 25 ayat 34. Matius 25 ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, itulah yang kita rayakan di ibadah pesta kenaikan Tuhan Yesus ini. Yesus yang kita percayai itu sudah tiba di puncak kemenangannya, kekuatannya. Dialah yang berkuasa atas sorga. Kita tinggal menunggu waktu kapan kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di manakah sorga atau benua Gijang itu? Jawaban kita adalah di atas segala kuasa, kerajaan, kekuatan, dan kemuliaan yang pernah diketahui oleh manusia. Di atasnya itu, kesanalah Tuhan Yesus naik. Saudara, itu kita temukan dalam Efesus pasal 1 ayat 21. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyebut sorga itu adalah tempat yang tidak terhampiri oleh manusia. Segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia, baik itu kemampuan pikirannya, kemampuan segala kekuasaan yang ada padanya, pengetahuannya yang tinggi, hasil-hasil teknologi yang dia ciptakan, itu tidak mampu mendeteksi sorga itu di mana. Nggak bisa. Manusia tidak mampu menggunakan jenis pesawat termodern, bentuk apapun, jenis apapun yang dikenal oleh manusia, Bapak Ibu. Nggak ada. Jet, supersonik, dan sebagainya. Nggak bisa mendeteksi di mana surga. Hanya satu jenis pesawat jet yang bisa kita gunakan menyusul Yesus memasuki wilayah surgawi itu. Pesawat apa? Yaitu dengan menggunakan pesawat mesin jet supersonik, kepercayaan, iman. Itulah jenis pesawat yang bisa membawa kita kepada wilayah sorga. Iman, kepercayaan. Saudara, itulah sorga. Kesanalah Tuhan Yesus naik pergi sebagaimana kita pestakan dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 21 Mei 2020. Dan tentunya perayaan ini akan semakin mendorong sukacita dan pengharapan kita untuk turut serta menghuni sorga itu kelak. Ketika Tuhan sudah menentukan saatnya kita meninggalkan alam yang fana ini. Mari kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu. Dalam khotbah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, yakni pasal terakhir dari kitab Evangelium Markus. Ini pasal terakhir dan bagian yang terakhir ayat perikop kita ini. Di sana dibicarakan tentang dua hal.
yakni kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tentu hal itu bukan kebetulan, kedua-duanya tidak kebetulan dalam Injil Markus disebutkan. Tetapi kedua peristiwa itu, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, mau menegaskan kepada kita bahwa kedua peristiwa itulah, yaitu kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, itu satu bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nggak bisa terpisahkan kedua-duanya. Selain itu, hal itu membuktikan kepada kita juga bahwa Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat dunia itu adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup dan yang mengalahkan kematian. Keduanya memberitakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, Yesus berkuasa atas kematian, kepada iblis, atas segala kuasa-kuasa kejahatan apapun. Dan kedua peristiwa itu menggambarkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus itu, akan mengalami kemenangan atas kematian, atas maut, atas iblis, serta akan mendapatkan tempat yang layak di sorga. Sebagaimana Yesus sudah berada di sana dan sedang menunggu-nunggu kedatangan semua orang percaya sebelum dia datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Kita akan melewati proses kematian itu. Biar bagaimanapun kita lakukan untuk mencegahnya, nggak bisa. Tetapi itu hanyalah sebagai jembatan. Kematian itu adalah jalan yang harus kita tempuh untuk berkumpul bersama-sama dengan Yesus dan bersama orang-orang percaya lainnya yang sudah tiba di sorga. Setelah penjelasan tentang kebangkitan Yesus dan beberapa kali penampakan dirinya sesudah bangkit itu, maka bagian yang kedua seterusnya, Markus dalam khotbah ini menjelaskan bahwa Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Ada beberapa hal yang harus kita uraikan, terangkan tentang kenaikan Yesus ke sorga ini. Pertama, setelah Yesus naik ke sorga, misinya di dalam dunia ini telah berakhir. Misi Yesus telah berakhir, sudah sempurna. Nah, siapakah yang melanjutkan misi Yesus berikutnya di dalam dunia ini? Maka sekarang misi keselamatan dan pemberitaan Injil daripada Yesus itu akan diteruskan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya pada ayat 15 ini disebutkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Inilah mandat, atau mungkin digambarkan seperti seorang yang mendapatkan surat tugas langsung diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya, kepada kita semuanya. Pergilah, pergilah. Pada Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8 sangat jelas misi yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk pergilah adalah poreutentes. Poreutentes artinya go, travel, journey. Arti kata ini adalah kita harus pergi, bekerja, berusaha. Usaha yang semaksimal. Usaha sekuat tenaga, sebisa mungkin dalam pengertian menurut kemampuan-kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan, sesuai dengan kesehatan kita, daya yang ada pada kita, dana yang kita miliki, pengetahuan yang ada pada kita, pakai, bawa pergi untuk memberitakan Injil.
Kita yang pergi, mendatangi, menemui, mengunjungi tempat-tempat yang disebutkan oleh Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi. Mulai dari Yerusalem, starting point, Yudea, terus ke Samaria, hingga ke ujung bumi. Hingga ke ujung bumi. Kita tidak boleh menunggu-nunggu agar mereka yang datang kepada kita. Kita nggak boleh mengulur-ngulur waktu, pokoknya ini kesempatan untuk pergi. Untuk beraktivitas, untuk langsung mengerjakannya, menjalankan misi ini. Jadi pekerjaan pekabaran Injil ini adalah kegiatan yang bersifat umum bagi semua, bagi orang yang sudah percaya, yang sudah mengikut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita disuruh, diutus, diberangkatkan oleh Yesus ke seluruh dunia, maka kata Yunani yang dipakai adalah ton kosmon. Dunia disebut di situ ton kosmon, yakni di mana orang bisa kita temui, kita jumpai, kita layani. Ton kosmon atau seluruh dunia bagi kita adalah tempat-tempat di mana kita berada saat ini, sekarang ini. Itulah dunia kita. Tidak berarti kita harus pergi ke benua-benua yang lain seperti pekabar-pekabar Injil dahulu. Nggak berarti seperti itu, Bapak Ibu. Meskipun ada yang terpanggil untuk itu. Jadi bisa saja orang-orang yang ada di ton kosmon itu teman kita, saudara-saudara kita, keluarga dekat, keluarga jauh, kerabat kita, hingga orang-orang lain yang mungkin saja tidak satu aliran, tidak satu keyakinan, tidak satu kepercayaan dengan kita. Mereka adalah ton kosmon. Ton kosmon. Mereka lah yang menjadi alamat tujuan si penerima atau sasaran daripada pelayanan pekabaran Injil yang diamanahkan oleh Yesus itu kepada kita di saat kenaikannya ke sorga, pesta kita. Jadi fokus, arah, sasaran pemberitaan Injil yang kita kerjakan itu mulai dari dalam diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, keluarga kita, kampung halaman kita, domisili kita sendiri. Terus naik lagi ke teman-teman seprofesi kita, teman-teman di kantor dimanapun kita berada, yang lebih luas lagi yang dapat kita jangkau. Jadi di mana-mana pun kita berada, Bapak Ibu, itulah dunia kita. Di dalam dunia kita itu kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh diam-diam, tidak boleh mengurung diri dalam hal pekabaran Injil. Kita harus mampu go public. Go public, Bapak Ibu. Pergi ke masyarakat di mana kita ada. Yang ketiga, ada dua tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yakni memberitakan Injil kepada segala makhluk dan membaptis. Itu kita temukan pada ayat 16. Dalam ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tugas pertama tadi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Apakah Injil? Kata Yunani yang dipakai adalah euangelion. Euangelion dari kata eu, baik, sukacita. Angel, malaikat, suruhan Tuhan. Orang yang disuruh Tuhan. Jadi euangelion adalah berita sukacita yang dibawa oleh suruhan Tuhan. Itulah Injil. Injil adalah kabar kesukaan, kabar keselamatan yang bisa berbentuk wujud pengajaran atau pendidikan atau tuntunan atau arahan yang didasarkan atas firman Tuhan, agar supaya orang yang mendapatnya, mendengarkannya semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetapi Injil itu bisa saja lewat keteladanan kita di tengah-tengah keluarga, keteladanan kita di tengah-tengah masyarakat, hidup sehari-hari kita yang seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah negara kita. Mari kita tunjukkan itu. Itulah pekabaran Injil yang sangat sederhana.
Kalaupun disebut di sini kepada segala makhluk artinya bahwa makhluk-makhluk itu juga adalah ciptaan Tuhan sendiri. Maka memberitakan Injil kepada segala makhluk artinya adalah melakukan sikap yang benar, sikap yang terbaik terhadap makhluk-makhluk apapun, bahkan menyayangi mereka, memelihara mereka, serta memperlakukan mereka dengan benar, dengan layak, penuh dengan kasih. Itulah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tugas kedua berikut dengan memberitakan Injil tadi kepada segala makhluk adalah membaptis mereka. Membaptis mereka. Tentu setiap gereja-gereja sudah memiliki aturan tertentu untuk baptisan yang dipraktekkan, yang dilakukannya sesuai dengan iman dan kepercayaan pengajaran gereja masing-masing. Yang penting di sini adalah bahwa kita pahami baptisan itu merupakan sakramen, meterai, cap, stempel, bahwa seseorang yang sudah dibaptis itu telah menerima keselamatan dari Yesus. Atau dengan bahasa kita yang sekarang, orang yang dibaptiskan itu sudah memiliki jaminan, meterai keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu, baptisan itulah yang menjadi kepastian daripada keselamatan kita. Dengan baptisan itu kita mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana Paulus menuliskan dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Maka tugas kita sekarang adalah memelihara baptisan sakramen yang sudah kita dapat melalui gereja-gereja kita masing-masing. Agar kita sungguh-sungguh terpisah sama sekali dari dunia ini. Dari segala bentuk-bentuk keberdosaan dunia ini. Kita pisah dari mereka. Kita berbeda dengan mereka. Kita tidak satu keberadaan dengan mereka. Dalam bahasa Batak, daksarobak kita do nasida. Karena kita sudah orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Apalagi hal yang dapat kita simak dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, Bapak Ibu. Keempat, dalam menjalankan tugas-tugas pekabaran Injil ini, Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan kuasa exousia. Apa? Ayat 17, ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wah, saudara, Yesus memahami benar bahwa tugas seorang pekabar Injil itu sangat-sangat berat, riskan, penuh risiko dan tantangan. Maka itu sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga, mereka atau murid-murid itu dan kita semuanya dibekali terlebih dahulu, diisi agar dalam tugas pekabaran Injil ini semuanya kita sukses. Tidak ada yang konyol, tidak ada yang kalah, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Inilah perlengkapan yang diberikan oleh Yesus. Mampu mengusir setan demi nama Yesus. Mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mampu memegang ular. Sekalipun minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Kalau Yesus memberi hak, kuasa, kemampuan, dan exousia kepada orang percaya pada saat ini, itu artinya, pertama, Allah memberi kesempatan buat orang percaya, buat kita menjadi mitra, menjadi teman sekerja Allah untuk menerapkan keselamatan buat semua isi dunia ini. Kedua, kalau Yesus memberikan
membekali kita dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Bahwa kemampuan kita menerapkan misi Yesus itu menunjukkan bahwa kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus itu masih terus nampak di tengah-tengah dunia ini lewat kita, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Ketiga, kalau Tuhan memberangkatkan kita untuk memberitakan Injil-Nya, kita tidak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Dia terus setia mendampingi kita dengan berbagai-bagai perlengkapan daripada Tuhan sendiri. Untuk itu Bapak Ibu, jangan kita pernah mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, karena semua itu akan lemah, terbatas keberadaannya, dan kita akan kalah kalau itu kita andalkan. Meskipun itu diberkati oleh Tuhan juga untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan dalam memberitakan Injil kepada segala makhluk. Maka pemberitaan Injil Tuhan kita akan berhasil sukses dan menang. Saudara, turbuk epistel pembacaan di pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 terambil daripada kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Penulis surat Ibrani ini sangat menonjolkan peranan dan kuasa daripada iman. Apa itu iman? Dijelaskan pada ayat 1-2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, inilah juga yang kita andalkan dalam setiap usaha dan kegiatan kita memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Sebagaimana disebutkan dalam topik ibadah pesta memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Yakni bahwa semua itu kita kerjakan dalam iman kepada Yesus yang sudah naik ke sorga itu. Semoga kita berhasil sukses dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap pelayanan kita menyebarkan Injil Kristus. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus 21 Mei 2020 ini. Terambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20 tadi, agar semakin banyak orang yang mau memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pesta perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Rekaman ini berkati jemaat yang akan mendengarkannya, berkati hamba-Mu. Untuk persiapan khotbah berikutnya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.